Kan kono kosong Terus pindah Cemal Baru. waktu penjara wis pindah Cemal Baru. Terus ono kok piye Mas? Itu ki ora Iya kok piye? Korong-korong Beton. Jelma anular yang tembus sekali banget pembuangan limbah kadi Spirtus bersarang nang kono. terowongan gede. Sarangnya juga wong. Jadi nek Pak ono kejadian apa? Ya, muncul. Ngato. Ya. Kayak peringatan. Ya kabar angin juga. Terus. Kalau dia ini korban, tapi saya tidak bisa mengembalikan amukan dari bau rekso pabrik. Sudah, saya nggak mau cerita lagi. Menungso serakah. Ini merambat justru malah di atas Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Kalian pernah mendengar keangkeran pabrik gula peninggalan dari kolonial Belanda? Di cerita kali ini kita akan membahas kejadian mistis di balik keangkeran pabrik gula yang memproduksi alkohol dan spiritus yang terletak di kota Pemalang. Ada sebuah kisah misteri yang dikirimkan oleh seorang anak dari penjaga pabrik tersebut. Nah, ayahnya ini sempat dinyatakan hilang saat menjaga pabrik tersebut. Jadi ayahnya ini seorang security. Proses pencarian ini dilakukan dan pada akhirnya ini security tersebut, ayah dari si pengirim cerita ini akhirnya ditemukan di sebuah bunker bawah tanah, ini dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah berhasil disadarkan, security tersebut ini mengaku ia ini dituntun oleh makhluk berwujud ular dan berkepala manusia. Makhluk tersebut memperlihatkan sebuah tempat yang berisi harta karun. Dan makhluk itu berpesan agar harta karun itu tetap dijaga. Mitos yang beredar, masyarakat ini mempercayai bahwa di bawah pabrik tersebut ini memang ada harta karun. Akan tetapi, mereka ini tidak tahu di mana tempatnya. Apakah benar adanya atau hanya sebatas mitos saja? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Untuk keamanan bersama, ini dari pihak keluarga meminta untuk disamarkan semuanya. Akan tetapi, lokasi tempatnya ini tidak disamarkan. Adanya ini di pabrik gula peninggalan Belanda yang memproduksi alkohol dan spiritus. Dan tempatnya ini tidak jauh dari tempat saya. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Rustam. Dia ini bekerja sebagai seorang security atau satpam pabrik di pabrik tersebut. Pak Rustam ini hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Pak Rustam sendiri, dia ini orang yang disiplin, orang yang bertanggung jawab. Nah, ini yang menjadikan Pak Rustam dipercaya oleh kepala satpam atau kepala security. Itu dipercaya nih kalau ada apa-apa ini tanyanya sama Pak Rustam. Nah, pada suatu ketika saat Pak Rustam ini jaga, ini ditemani oleh sama-sama security. Ini kita sebut saja namanya Pak Udin. Di tengah malam, Pak Udin ini tidur. Nah, sebelum tidur, Pak Udin ini sempat mengatakan kepada Pak Rustam, "Awakku kira dora enak ya, Pak. Badanku ini greges-greges kayak, Pak. Kecapean apa ya, Pak? Ya udah, sampean tidur aja. Jangan lupa minum obat. Itu ada obat di kota obat." Ini yang menjadikan Pak Rustam ini jaga sendirian. Pada saat itu, rokoknya Pak Rustam ini habis. Aduh, udah tengah malam kayak gini, kalau mau nyari rokok, nah terus pos yang jaga siapa yo? Ini biasanya Joko lewat kok nggak lewat. Sebut saja namanya Joko, seorang remaja, ini usianya kurang lebih 25 tahun.
Nah, Joko sendiri ini memang akrab sekali dengan Pak Rustam. Karena apa? Pak Rustam ini sering membantu Joko. Gitu. Kalau Joko ini ada perlu apa, Joko bener-bener gak malu untuk ngomong sama Pak Rustam. Pak De, aku pinjem duitnya ada nggak? Ini sudah biasa. Joko mana ya? Nah, pada akhirnya Pak Rustam meninggalkan pos. Pak Rustam jalan kaki menuju ke jalan raya. Saat itu ia melihat ke kiri dan kanan. Sama sekali nggak ada orang lewat. Kalau rokok habis kayak gini, kalau patroli sendirian nggak ada rokok, nggak ada apa, ya temennya siapa? Baru Pak Rustam ini mau ke pos, tiba-tiba Pak De, panjang umur kamu kok. Joko dipanggil, iya Pak De. Pak De beliin rokok mau le. Iya Pak De, kok kamu tumben toh? Dari tadi nggak lewat. Iya Pak De, tadi ada urusan. Ya wis, ini Pak De beliin rokok. Sekalian rokok kamu, nanti beli makan juga. Kebetulan Pak Udin lagi sakit. Saya yakin dia ini belum makan pasti. Dari tadi kalau badannya ini nggak enak, greges-greges katanya kok. Dan sekalian, yo, kamu apa kalau pengen rokok atau pengen apa, itu masih ada sisa. Oh ya Pak De, kalau gitu Joko langsung jalan. Joko pun langsung jalan. Pada saat Pak Rustam ini akan kembali ke pos, tiba-tiba Pak Rustam ini melihat sekelebatan bayangan hitam ada di belakang pos. Pak Rustam ini langsung bergegas ke pos dan mengambil senter. Pada saat Pak Rustam ini berada di balik pos, senter itu diarahkan ke kanan, ke kiri, ini sama sekali nggak ada siapa-siapa. Padahal dengan jelas Pak Rustam melihat sekelebatan bayangan hitam, ini setinggi manusia. Arahnya ini lari ke belakang pos. Dan memang belakang pos ini ada semak-semak. Pada saat Pak Rustam mendekat ke semak-semak, ia cari. Ini sama sekali nggak ada apa-apa. Nah, pada saat itu Pak Rustam ini melanjutkan patroli. Aku harus keliling. Aku nggak mau terjadi apa-apa di sini. Saat itu Pak Rustam pun kembali berjalan. Saat ia mengelilingi pabrik itu, justru malah Pak Rustam bukannya takut, melainkan Pak Rustam ini meneteskan air mata. Ia berhenti sejenak dan ia melihat bangunan tersebut ini sudah rata dengan tanah. Pabrik yang dulunya megah, bangunan dari zaman kolonial Belanda, kayu-kayu kokoh, besi-besi kokoh, tiang-tiang kokoh. Dan hilangnya ini juga belum lama. Pada saat itu krisis moneter, pada saat itu penjarahan di mana-mana, termasuk pabrik yang dijaga oleh Pak Rustam, pabrik spiritus tadi. Sejarah telah dijarah. Jadi pabrik gula itu, atau orang menyebutnya dengan pabrik spiritus, itu karena ini masih ada sangkutannya dengan pabrik gula Comal Baru. Ada pabrik lagi yang jaraknya ini tidak jauh dari pabrik tersebut, gitu. Dimana harusnya ini anak cucu ini bisa melihat sisa-sisa dari peninggalan zaman Belanda. Pada saat itu Pak Rustam pun akhirnya melanjutkan patrolinya. Nah, tibalah Pak Rustam ini melewati sebuah sumur. Sumur ini besar. Sumur zaman Belanda ini masih ada. Pak Rustam ini mengarahkan senter tersebut. Bahwa sumur itu ini pusat keangkeran dari pabrik itu. Dan memang ini pada saat penjarahan, warga-warga ini pada takut untuk merusak sumur tersebut. Karena apa? Ini ada beberapa korban yang sudah tiada, sudah meninggal. Ketika mereka ini mau merusak bangunan sumur itu, mau mengambil sesuatu yang bisa ia jual, rata-rata ini tidak selamat. Ini yang menjadikan para warga mengatakan bahwa pusat dari keangkerannya ini ada di sumur tersebut. Pak Rustam pun pada akhirnya ia melanjutkan jalannya. Ini baru berapa langkah Pak Rustam ini dari sumur tua itu, tiba-tiba ada yang memanggil Pak Rustam. Rustam.
Pak Rustam ini kebingungan siapa yang manggil. Masa iya? Ini Joko suaranya kayak gitu. Dan gak mungkin kalau Joko manggil ini dengan sebutan nama. Dia pasti manggil aku ini Pak D. Dicari. Joko? Joko? Ia kembali mengarahkan senternya di sekitaran. Akan tetapi ini tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba Pak Rustam dikagetkan. Ada tangan yang menepuk pundak Pak Rustam. Saat itu Pak Rustam tiba-tiba kaget ketika Pak Rustam ini membalikkan badan. Ini di hadapan Rustam seorang kakek-kakek tua. Wah, Mbah. Simbah lagi apa di sini, Mbah? Saya mau berterima kasih kepada kamu yang ikhlas menjaga tempat. Iya, Mbah. Ini Mbah dari mana? Mbah juga ikut penjara juga apa gimana, Mbah? Ini sudah tengah malam loh, Mbah. Karena memang pada saat itu, ini orang-orang dibela-belain. Bahkan ada yang sampai subuh, ia menggali apa yang bisa dicari, apa yang bisa dibawa pulang. Kejadian pada saat itu, ini dari pengirim cerita menuturkan bahwa pembeli pun ini sudah mengantri di jalanan. Ia standby di truknya masing-masing. Ketika warga ini berhasil mengambil apa, besi atau apa-apa gitu kan ya. Ini langsung diserahkan kepada penadah. Gitu, langsung diserahkan, nanti ditimbang, setelah ditimbang nanti kesepakatan harga. Gitu, ini mau berapa. Akan tetapi ketika Pak Rustam mempertanyakan kepada kakek itu, ini kakek tua itu justru malah tertawa. Menungso serakah. Mbah ini mau kemana dan saya kok baru lihat Mbah. Kakek tua itu tidak menjelaskan dia ini siapa. Ia hanya mengatakan terima kasih. Rustam kan bingung di sini. Saat itu kakek ini mengajak. Aku mau mengucapkan terima kasih. Aku mau menunjukkan sesuatu. Nah, entah kenapa ini tiba-tiba Rustam mengikuti arahan dari kakek tersebut. Berjalan di balik kakek itu. Mengikuti terus-menerus setiap langkahnya. Tiba-tiba Rustam ini dikagetkan dengan suasana yang menurut Rustam ini asing. Loh, aku ada di mana? Benar-benar Rustam ini nggak mengenali tempat itu. Kiri kanan Rustam ini sudah tembok beton. Loh, ini aku ada di mana? Jalanan gelap. Loh, ini aku ada di mana? Dan tak lama kemudian, kakek tadi yang berada di depan Rustam ini menyalakan obor. Dan obor itu menempel pada dinding-dinding beton tadi. Mbah, ini di mana, Mbah? Mbah, ini saya di mana? Semakin jelas, pandangan semakin jelas. Rustam pun kaget. Perasaan aku tadi bawa senter. Ini Rustam bingung. Loh, ini senter ada di mana? Kok hilang? Senter ini hilang. Yang awalnya ada di genggaman Rustam, senter ini hilang. Kok aneh? Saat itu semakin jelas. Karena apa? Ini obor semuanya sudah dinyalakan. Rustam pun sadar jika ia berada di sebuah bunker. Nah, tak lama kemudian Rustam juga kaget ketika melihat ini ada banyak sel di situ. Ada ruang tahanan di situ. Jeruji-jeruji besar yang kokoh. Rustam ini tambah kaget ketika melihat ini ada beberapa orang sedang disiksa di dalam sel itu. Dicambuk-cambuk, disiksa oleh tentara Belanda. Rustam kaget kan, masa iya aku dibawa ke zaman dulu? Rustam bingung. Ya ampun, banyak orang-orang yang merintih kesakitan
Tiba-tiba ada orang yang diseret, dimasukkan ke sel, langsung dipukuli di depan Rustam. Anehnya, orang-orang tersebut beserta para tentara Belanda yang sedang menyiksa orang-orang pribumi, ini nggak ada yang melihat Rustam. Ya ampun, sengeri inikah? Rustam mendengar suara tangisan-tangisan. Makanya kamu jangan menantang. Masuk! Suara-suara makian dari tentara Belanda itu, ini sangat terdengar jelas di telinga Rustam. Ya ampun, seperti inikah? Tapi kenapa mereka tidak melihatku? Naluri seorang security melihat orang pribumi minta pertolongan, gitu kan ya. Apalagi sedang disiksa. Akan tetapi pada saat Rustam ini tidak menolong, Rustam mencoba mendekat, tiba-tiba semua hilang. Lah, semua hilang. Kembali lagi ada di sebelah kanannya. Rustam mendekat, hilang lagi. Rustam ke arah kiri, Rustam belok kanan. Rustam ini mau nyoba menghentikan. Ada perempuan juga di situ. Rustam hanya meneteskan air mata terus-menerus. Nah, Rustam pun kembali teringat. Kakek itu di mana? Kakek itu di mana? Kakek yang menuntun Rustam ke bunker itu, ini sudah tidak ada lagi. Loh, kakek itu kemana? Obor-obor tadi yang berada di dinding, ini semuanya ini sudah tidak ada. Loh, kondisinya ini benar-benar gelap. Akan tetapi ketika tangan Rustam ini menyentuh ke kanan dan ke kirinya, ini benar-benar ada dinding. Lah, ini aku di mana? Nah, Rustam dikagetkan, ini munculnya cahaya yang berkilau. Dan sinarnya ini benar-benar sangat menyilaukan mata. Apa ini? Nah, Rustam ini mendekat. Karena memang gelap ya kan. Jadi Rustam butuh penerangan. Saat itu Rustam mencoba untuk mendekat. Dekat. Dan terlihat dengan jelas. Cahaya yang menyilaukan tadi ini berasal dari sebuah peti besar. Peti besar itu ya, ini mengkilat. Dan mengkilatnya ini keemasan. Dan peti itu, ya, kotak peti itu, ini jumlahnya banyak. Dan warnanya ini keemasan. Apa ini yang dimasuk? Orang-orang mengatakan ada harta karun. Dan ini adanya di mana? Aku juga nggak tahu. Aku lewat mana aku bisa masuk ke sini? Saat itu juga Rustam dikagetkan dengan munculnya tiba-tiba. Ini ada ular besar. Ini merambat justru malah di atas Rustam. Ular tersebut ini merambat di atas kepalanya Rustam. Jadi dia ini kayak berada di lorong, ya. Ini ularnya ini lewat atasnya Rustam. Rustam dengan jelas melihat ekor ular itu begitu besar. Dan tak lama kemudian ular itu justru malah berhenti di atas peti itu. Saking kagetnya Rustam pun terpental jatuh. Yang Rustam lihat, ular itu berkepala manusia. Dan siapa dia? Tepat, kakek tua itu. Di mana kakek itu yang menuntun Rustam ke tempat itu. Mbak ini yang tadi ngajak saya ke sini, Mbak. Rustam kaget. Pada saat itu, ular berkepala manusia kakek itu mengatakan, jagalah. Setelah menyampaikan sebuah pesan itu, tiba-tiba makhluk ular berkepala manusia ini pergi meninggalkan Rustam. Mbah, cahaya yang tadinya benar-benar terang, ini pelan-pelan meredup. Dan saat itu juga Rustam sudah tidak ingat apa-apa. Pandangan ini udah gelap, Rustam sudah tidak ingat apa-apa, Rustam sudah tidak sadarkan diri. Nah, pada saat itu Pak Rustam ini membuka mata. Saat Pak Rustam tersadar,
Ini Pak Rustam berada di puskesmas. Kondisinya saat itu, ini Pak Rustam sedang terbaring. Pak Rustam ini kaget, ini udah banyak orang, termasuk anak istrinya. Aku di mana? Aku di mana, Pak? Panggilin perawat. Akhirnya perawat ini datang. Nah, saat itu juga ini semuanya ini mengucap alhamdulillah karena Pak Rustam ini lama tidak sadarkan diri. Pada saat itu, ini ternyata orang-orang staf ini pada datang, termasuk kepala security. Kita sebut saja kepala security ini namanya Pak Harso. Saat itu Pak Harso ikut prihatin. Akan tetapi pada saat Pak Rustam ini diajak ngomong, Pak Rustam ini tidak ingat siapapun. Aku di mana? Mbah kemana mbah? Mbah kemana mbah? Yang keluar dari mulutnya Pak Rustam ini hanya memanggil-manggil seorang kakek. Yang keluar dari mulutnya Pak Rustam ini hanya kata-kata memanggil seorang kakek dengan sebutan mbah. Mbah di mana mbah? Mbah di mana? Tolong selamatkan warga kita, selamatkan orang-orang pribumi. Semua bingung. Kok kondisinya seperti ini? Benar-benar memprihatinkan. Pada saat itu, staf dan keluarga, ini akhirnya mereka ini berembuk. Ini sepertinya Pak Rustam ini kerasukan. Ini tidak wajar. Pantas saja ini para perawat puskesmas ini bingung. Udah gini aja, nanti kita sama-sama usaha nyari orang yang bisa menyembuhkan Pak Rustam. Istrinya Pak Rustam ini memohon, Pak, tolong Pak. Saya nggak mau suami saya seperti ini Pak. Sama saya yang istrinya aja nggak mengenali Pak. Tolong Pak. Saya nggak tahu harus gimana lagi Pak. Ibu tenang saja Bu. Kami semua ini memikirkan keselamatan Pak Rustam. Karena Pak Rustam ini bagian dari kami. Nah, kepala security, ini yang namanya Pak Arso akhirnya ngomong sama istrinya Pak Rustam. Bu, gini Ibu, tadi kami ini udah ketemu sama dokter. Dan dokter pun mengizinkan pulang. Akan tetapi ada sesuatu yang memang ini yang bisa menangani ya bukan dokter Bu. Ya pokoknya suami saya harus sembuh Pak. Saya nggak tahu Pak. Saya harus bagaimana? Iya Bu, Ibu tenang. Ibu tenang ya, kami ini tidak akan diam. Singkat cerita, akhirnya Pak Rustam pun dibawa pulang. Masih di hari itu ya, ini Pak Rustam sudah di rumah. Pak Rustam ini tertidur pulas. Saat itu, ini istrinya Pak Rustam ini ikut panik. Nah, tanggapan para warganya Pak Rustam mengatakan jika Pak Rustam ini kerasukan. Ini pada ngomong, sakitnya Pak Rustam kenapa sih? Kok tiba-tiba ditemukan dalam keadaan nggak sadar terus dibawa puskesmas ini baru pulang. Warga mengatakan bahwa ini ya nggak wajar ini. Jangan-jangan Pak Rustam ini kesambet, jangan-jangan Pak Rustam ini kerasukan. Apa jangan-jangan Pak Rustam ini lelah? Macam-macam berita yang beredar di luar rumah ini macam-macam. Setelah semua berpamitan karena kondisinya Pak Rustam ini memang benar-benar tidur pulas. Ini menjelang sore, tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum. Anaknya Pak Rustam, anaknya yang pertama, ini membukakan pintu. Jegrek, waalaikumsalam. Ternyata ini yang datang seorang bapak-bapak juga. Pada saat putranya Pak Rustam membukakan pintu, waalaikumsalam. Ternyata yang datang ini seorang kakek-kakek tua. Kakek-kakek tua siapa ini? Jangan-jangan kakek tua yang berada di pabrik. Kalian penasaran? Kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu, ini putranya Pak Rustam ini mempersilahkan masuk. Silakan masuk Mbah, mau ketemu ibu atau gimana Mbah? Ternyata ini kakek-kakek tua tadi ini diantar oleh seorang pemuda. Enggak Mas, saya yang biasa nganter Mbah Dik, kita sebut saja namanya Mbah Dik. Pada saat itu putranya Pak Rustam ini langsung memanggil ibunya. Istri Pak Rustam akhirnya datang. Ya Mas, dari mana ya Mas? Mbah, jadi gini Bu, saya ini diutus sama orang-orang staf di mana Pak Rustam ini kerja di situ Bu. Iya, tadi udah pada pulang kok Mas orang-orang kantor itu. Iya Bu, katanya Pak Rustam ini lagi sakit ya Bu. Iya, ini baru pulang tapi belum bangun sampai sekarang. Maka dari itu Bu, ini Mbah Dik disuruh untuk ngecek Bu. Barangkali dengan adanya Mbah Dik kesini,
suami ibu ini sembuh. Iya mas, saya juga nggak tahu harus gimana. Saya dengar warga kampung pada ngomong yang aneh-aneh mas. Udah bu, boleh lihat kondisinya Pak Rustam bu? Iya mas, monggo silakan. Pada saat itu, Mbah Dik saat menyembuhkan Pak Rustam, Mbah Dik menyuruh agar tidak ada siapapun yang masuk ke kamar. Wan, kondo metu dhisik. Nggih Mbah. Bu, Mas, maaf ya Mbak, disuruh si Mbah, disuruh keluar dulu. Oh iya. Akhirnya keluarganya Pak Rustam ini nunggu di luar. Termasuk Iwan yang nganter Mbah Dik pun, dia pun di luar. Nah, jadi di kamar ini hanya ada Mbah Dik, orang pintar kiriman dari staf kantor, dan Pak Rustam. Saat itu, ini baru 5 menit ditangani Mbah Dik ini keluar. Akan tetapi, Mbah Dik keluar, ini posisinya, ini mimisan. Jadi ada darah keluar dari hidung. Mbah, ora apa-apa toh Mbah? Gak apa-apa. Aku njaluk kembang iki ono ora. Mbah Dik ini meminta sesuatu, dan ini mintanya ini bunga, ini bunganya ini jenisnya ini disebutkan semua sama Mbah Dik. Saat itu juga istrinya Pak Rustam ini langsung mencari apa yang diminta oleh Mbah Dik. Pada saat itu istrinya ini muter-muter. Kurang lebih setengah jam kemudian ini istrinya balik lagi. Ini mas, ada yang salah nggak? Sebentar ya bu, Simba lagi di dalam. Tak lama kemudian Mbah Dik keluar lagi. Dan diperlihatkan apa semua permintaan dari Mbah Dik ini udah benar belum. Mbah Dik pun mengatakan ya udah. Nah hingga pada akhirnya Mbah Dik ini sebagai orang pintar kiriman dari staf kantor ini mengatakan jika Rustam ini sudah membaik. Akan tetapi Rustam ini untuk pulihnya ini pelan-pelan. Butuh waktu, tidak bisa langsung ditanya ini awalnya kenapa. Ini belum bisa ditanyain. Itu hanya dia sudah mulai mengenal. Oh aku udah di rumah. Oh aku sekarang seperti ini. Aku kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti ini. Aku harus banyak istirahat. Karena Mbah Dik ini berpesan ke istrinya Rustam. Ya wis aku tak pamit. Mbah ini mbah buat ini. Sudah gak usah. Karena memang ini sudah diurus dari kantor. Gitu. Nah singkat cerita. Setelah Mbah Dik ini pulang. Ini istrinya kan masuk ke kamar gitu kan ya, melihat kondisi bagaimana suaminya sekarang gitu kan. Saat itu Pak Rustam ini langsung memeluk istrinya. Bu, Pak, Bu, Bapak sudah di rumah ya Bu? Iya Pak. Ya ampun, alhamdulillah. Bapak bingung Bu, semua gelap dan Mbah itu yang menuntun Bapak hilang Bu. Pada saat Pak Rustam menjelaskan, istrinya ini nggak tahu apa-apa. Karena bagi istrinya yang paling penting adalah kesembuhan Pak Rustam. Keesokan harinya, orang-orang kantor ini pada datang lagi. Staf-staf kantor, begitu juga dengan security-security yang lain, termasuk Pak Harso. Kali ini ada Joko juga. Nah, ketika Pak Rustam sudah mengingat satu persatu, oh ini bapak ini, oh ini bapak ini, oh ini bapak ini. Semua ini mengucapkan alhamdulillah, syukur. Oh berarti kemarin ditangani Mbah Dik udah beres. Nah para staf ini sebagian akhirnya berpamitan. Tinggal Pak Harso dan Joko. Saat itu Pak Rustam ini tidak bisa diajak ngobrol lama. Ketika semuanya udah pada pulang, ini tinggal Pak Harso dan Joko. Saat Pak Rustam sudah bangun lagi, ini Pak Harso ini ngomong, Joko, kamu ceritakan. Biar Rustam ini tahu kronologinya awalnya gimana. Iya, yang saya alami ini tiba-tiba benar-benar susah diingat. Kadang ingat, kadang-kadang saya ini benar berat untuk mengatakan sesuatu yang sudah saya alami. Joko, ya, ini yang biasa disuruh sama Pak Rustam, ya kan? Bisa dikatakan kayak orang terdekatnya saat Pak Rustam ini jaga piket warga terdekat yang sering main ke situ gitu kan ya. Ini Joko mengatakan, jadi gini Pak, sampean mosok nggak ingat, sampean ini nyuruh saya ini beli rokok, beli makan. Ya saya ingat. Nah itu Pak, saat saya ini pulang beli rokok, beli makan, sampean ini nggak ada di pos, adanya Pak Udin. Saya mau bangunin Pak Udin ini, ya saya takut lah Pak. Ya udah saya taruh aja, itu rokok segala macam tak taruh di meja pos. Setelah itu saya pulang Pak. Saya nggak ngerti apa-apa.
Saya nyari sampean loh. Saya ini nggak enak Pak. Saya ini nggak enak. Soalnya kembaliannya ini masih banyak ya Pak. Uangnya kalau saya taruh di meja, nanti kalau diambil siapa, Pak Udin ini tidur ya Pak. Saya nyari sampean. Saya nyari, muter. Saya ini malah ketemunya senter yang biasa dibawa sampean sama Tongfa. Ini tongkat security yang biasa dibawa. Lah, tongkat security. Kamu ketemu di mana? Ini nggak jauh dari sumur Pak. Ya saya bingung saat itu Pak. Udah Pak, saya nggak inget lagi. Nah, ketika Joko ini mengatakan mengenai sumur, ya, ini tidak jauh dari sumur, ini yang membuat Pak Rustam ini jadi ingatannya pulih kembali. Pada malam harinya, ini kurang lebih jam setengah 12 malam, ini Pak Rustam tidur ini tidak tenang. Dia ini tidur gelisah, benar-benar terlihat gelisah. Dia miring ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Setelah itu dia bangun, duduk, dia tidur lagi. Hingga pada akhirnya istrinya Pak Rustam ini kebangun. Pak, Bapak kenapa toh Pak? Kok Bapak ini kayak gelisah banget toh? Ya tahu Ibu. Bapak kayak ada sesuatu, tapi nggak tahu itu apa Bu. Yang Bapak rasakan kayak Bapak ini bersalah loh Bu. Pak, istirahat. Udah. Bapak ini ya baru pulihan. Ibu nggak mau Bapak kenapa-napa lagi. Melasana anak Pak. Iya Bu. Nah, pada saat itu Pak Rustam pun akhirnya berdoa. Sebelum ia tidur Pak Rustam berdoa. Apa yang sedang ia rasakan, kegelisahan yang benar-benar membuat dia ini sampai gak bisa tidur, ini biar hilang. Dia berpasrah. Mungkin ini hanya pikiranku. Tidurlah Pak Rustam. Singkat cerita, kurang lebih 2 jam kemudian, Pak Rustam tiba-tiba mendengar ada suara kuku yang mencakar pintu. Jadi kalian pernah nggak dengar suara ketika kuku digesekkan ke kayu? Serak, serak. Ini tepat berada di jendela kamarnya. Siapa ya? Siapa ya? Ono apa ya? Nanti kalau aku ini bangun, aku gelisah, istriku pasti ngomel lagi. Udahlah, tak tinggal tidur. Pak Rustam akhirnya tidak mempedulikan suara tersebut. Akan tetapi, ini berapa menit kemudian suara itu justru malah muncul di depan rumah, tepat di pintu rumah. Suara itu ini menimbulkan bunyi ketukan pintu. Tak 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 tak. Rustam. Pak Rustam mendengar suara ini ada yang memanggil Pak Rustam. Lah, ngantuk. Gak usah tak bukain lah. Akan tetapi suara itu kembali bunyi. Tak 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 tak. Siapa ya? Bu. Iya Pak. Ada apa toh Pak? Kok belum tidur? Dengerin Bu. Ada orang ketuk pintu, Ibu denger gak? Mana toh Pak? Gak ada kok Pak. Ya udah tidur. Bapak, tolong ya Pak. Kalau Bapak kayak gini terus, ya, Ibu nggak akan ngomong lagi udah, nggak peduli sama Bapak. Orang Ibu ini sayang sama Bapak, istirahat Pak. Melas awakmu. Iya Bu. Dah, akhirnya Pak Rustam ini memaksakan untuk tidur. Akan tetapi, ini setelah istrinya ini kembali tidur lelap, Pak Rustam kembali mendengar suara ketukan pintu. Dak 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 dak. Terdengar dengan jelas. Ada panggilan ke Rustam. Rustam. Nah, pada saat itu Pak Rustam tidak lagi membangunkan istrinya. Melainkan Pak Rustam ini justru malah bangkit dari tempat tidur. Aku kok penasaran ya. Pak Rustam bangkit. Dia ke arah meja tengah. Dia mengambil senter. Dia kembali lagi ke kamar. Memastikan istrinya ini udah tertidur lelap. Pak Rustam ini memberanikan diri. Karena rasa penasaran itu ini muncul terus gitu kan ya. Pak Rustam jalan kaki. Jalan kaki, dia ini menuju ke pintu depan. Dan langsung membuka pintu. Cekrek. Mbah.
Mbah, Rustam ini mau ngucap apa-apa, ini nggak bisa selain kata panggilan Mbah. Rustam ini mau mengatakan, Mbah dari mana? Ini kok tiba-tiba Mbah di sini? Mbah ini butuh apa? Ini tengah malam Mbah ini datang ke sini. Ini nggak keluar sama sekali dari mulutnya Rustam. Hanya panggilan Mbah. Akan tetapi, Mbah itu, kakek-kakek itu, ini dia hanya menampakkan raut wajah. Ini yang terlihat marah. Amarah yang benar-benar ini berapi-api. Dia ini benar-benar geram. Mbah. Rustam dalam batinnya ini ingin mengatakan, adakah yang salah Mbah? Dari awal saya disuruh mengikuti Mbah, masuk ke dalam bunker sampai saya ini nggak sadarkan diri. Rustam ini pengen ngomong seperti itu, akan tetapi mulutnya ini benar-benar terkunci selain kata Mbah. Nah, terlihat amarah mbah-mbah itu benar-benar seperti sudah tidak bisa ditolerir lagi. Ia mengisyaratkan seperti sedang kecewa. Bah. Dua tangannya Rustam ini akhirnya bertemu dan memohon maaf. Akan tetapi mulutnya tetap terkunci. Rustam di sini ini mengisyaratkan, aku mohon maaf, aku ada salah apa aku. Tapi kakek tadi ini masih tetap menampakkan muka yang benar-benar tidak suka dengan sesuatu yang telah dilakukan Rustam. Akan tetapi Rustam nggak tahu. Rustam yang memohon maaf atas kesalahan yang Rustam sendiri ini tidak tahu. Jadi kalau di orang Jawa ini palangong gitu, antisipasi. Kalau toh saya ada kesalahan, tolong dimaafkan gitu kan. Ini Rustam sampai benar-benar menundukkan kepala. Ketika Rustam ini melihat ke atas, tepat ini muka antar muka ini saling bertatapan, kakek tersebut ini sudah berubah. Gibasan ekor itu ini seperti menampar Rustam. Bah! Tolong! Rustam terus-menerus meneriakkan kata tolong. Rustam sempat sadar kenapa ketika saya meminta tolong baru saya bisa bicara. Ketika saya mau bertanya, saya salah apa Mbah? Ada apa Mbah? Ini kenapa muncul lagi Rustam nggak bisa? Justru ketika ngomong tolong Rustam baru bisa. Dan tak lama kemudian, ini istrinya ini berlari menuju ke depan. Bapak kenapa Pak? Pak, Bapak mimpi apa? Bu, Bapak mimpi tuh Bu? Loh, dari tadi Bu itu jagain Bapak loh. Tidur nggak tenang apa-apa nggak tenang. Ibu ini sampai kebingungan loh. Pada saat Rustam tersadar, ini anak-anaknya Rustam sudah ada di kamar Rustam. Saking ternyata ini istrinya Rustam ketakutan juga. Lihat anak-anak Pak, sampai ibu sudah bangunin mereka. Bapak ini mimpi apa? Ternyata kejadian di mana Rustam tadi mendengar suara ketukan pintu berkali-kali. Rustam ini akhirnya ke depan membukakan pintu. Dan ternyata yang datang ini adalah seorang kakek-kakek, di mana kakek-kakek tersebut ini pernah Rustam temui di pabrik. Rustam di situ ketakutan. Ini mau ngucap apapun nggak bisa selain kata tolong. Ini aku dimimpikan siapa? Pada saat itu Rustam menjelaskan ke istri. Bu, tadi kakek-kakek yang pernah Bapak temui di pabrik ini datang loh Bu di mimpi Bapak. Tapi Bapak berasa tidak mimpi loh Bu. Pak, Ibu ini bingung loh Pak lihat Bapak. Sepanjang tidur Bapak ini gelisah loh. Saat itu minta tolong ya Ibu manggil anak-anak. Iya Pak, kami lihat Bapak kok ngeri banget ya Pak. Bapak ini kenapa? Kok sekarang Bapak ini aneh? Ya nak, maafin Bapak. Nah di sini Rustam kan kayak ngerasa bersalah. Ya ampun, kenapa aku jadi aneh seperti ini? Dan keanehanku ternyata ini membuat keluargaku ini kepikiran. Dan ini di luar sadar aku. Ya ampun, ini apa yang terjadi padaku? Apa? Nah, hingga pada akhirnya Pak Rustam pun keesokan harinya ini berangkat kerja seperti biasa. Akan tetapi, kejadian yang semalam ini menurut Pak Rustam aneh di mimpinya, ini masih kepikiran. Ya ampun, ini petunjuk apa? Ini ada apa? Kok aku seperti ini? Seolah aku ini punya salah. Dan aku nggak tahu salahku ini di bagian mana.
Setelah zuhur, ini kembali ke pos tapi dalam kondisi benar-benar lemas, letih. Menundukkan kepala, dia ini nggak tahu apa yang harus ia lakukan lagi. Ia udah berdoa semaksimal mungkin. Ia minta perlindungan dari Allah. Tak lama kemudian tiba-tiba Pak Rustam ini ada yang menepuk pundaknya. Pak, udahlah. Jangan terlalu berpikir seperti itu. Saya tahu Pak, banyak security, orang-orang staff, orang-orang pusat sudah mendengarkan apa yang sampean ucapkan, apa yang sampean sampaikan. Banyak yang nggak percaya toh, karena memang adanya ya seperti itu. Mereka sudah memeriksa semuanya, tapi nihil, tapi kosong, nggak ada apa-apa. Pak Rustam tahu nggak Pak? Tapi nanti dikira saya ini ngada-ngada. Gimana Pak Udin? Nah, kalian tahu Pak Udin? Pak Udin ini yang ada di part-part awal gitu. Pas saya cerita di awal-awal, Pak Udin ini adalah sahabatnya Pak Rustam. Pada saat Pak Rustam jaga, sebelum Pak Rustam ini mengalami keanehan, Pak Udin ini, ia kan ngerasa nggak enak badan terus tidur. Ternyata disinilah Pak Udin baru memberi sebuah kabar. Yang selama ini Pak Udin ini diam. Takutnya malah nambah-nambahin berita. Cuma saya ini nggak berani ngomong banyak. Karena menurut saya ini adalah sebuah mimpi. Mimpi? Iya Pak Rustam, saya ngimpi. Saya ini benar-benar melihat dengan jelas kalau sampean ini mengikuti seorang kakek-kakek. Nah, kenapa sampean baru ngomong? Saat saya cerita ke siapapun, banyak orang yang saya lihat mereka ini gak percaya. Ada juga yang menganggap bahwa saya ini bakalan ngambil sebuah harta karun yang selama ini gak tahu adanya di mana. Shh, Pak, diam lu, sampean jangan keras-keras. Nanti yang ada, saya ini punya rencana jahat atau apa sama sampean. Gini, saat itu kenapa saya gak mau banyak ngomong? Ya, karena satu, ini mimpi, bukan yang saya ini lihat secara langsung. Saya tersadar pun, ya, ini ketika saya sudah bangun, saya pun baru ingat kalau itu mimpi. Cuma mimpinya ini kok kenapa harus persis apa yang dirasakan sampean, apa yang dialami sampean lho Pak Rustam. Sampean mengutarakan, menceritakan, ketemu sama ini. Setelah itu udah, ini saya melihat di mimpi saya. Akan tetapi, ya, sampean ini berada di bunker. Saya ini nggak bisa melanjutkan mimpi saya. Saya melihat sampean ini, ya, ngobrol sama kakek-kakek tua, disuruh mengikuti arah yang benar-benar yang diikuti itu. Ini benar-benar gelap gulita. Itu yang saya rasakan. Itu yang ada di mimpi saya. Lah masa iya? Saya terus ngomong sama atasan-atasan, iya Pak, saya juga di mimpi kayak gini. Mana ada orang percaya Pak? Lah wong Bunga tidur kok. Saya ini tidur kok. Badan saya ini nggak enak, nggak karuan nih Pak. Greges-greges, pol. Pada saat itu, ya, ini Pak Rustam mengatakan, matur nuwun, berarti apa yang saya rasakan ini benar adanya. Menurut Pak Udin saya ini harus gimana? Nah, Pak Udin ini memberitahu Pak Rustam, gini aja Pak Rustam, gue selamat bareng-bareng. Yen kelingan, pas kita ini di rumah atau kita sesibuknya apapun, kita ngasih penghormatan kepada bau rekso yang ada di sini Pak. Maksudnya Pak Udin gimana? Yo gini loh Pak, hitung-hitung kita ini kan kerja di sini, kita ini nyari nafkah di sini untuk keluarga. Sampai ada musibah kemarin, sekarang selamat. Hitung-hitung selamatan. Kita sudah nyari uang di sini kan udah lama. Nanti kalau pensiun, yo kita kan nggak di sini lagi, pisah bareng-bareng. Kan nggak ngerti kalau ternyata pas kita pensiun di rumah ini tambah kita ini nyari uang ini kebingungan atau apa, gitu. Ini bentuk dari terima kasih sama alam sini. Lah lewat apa Pak Udin? Yo bikinlah apa, sesajen apa, kita taruh di sini Pak. Pak Udin memberikan saran seperti itu. Inilah yang menjadikan Pak Rustam pun akhirnya ini berpikir, oh iya ya, ini bentuk rasa terima kasih saya gitu, terhadap alam. Gitu. Ada penunggu mereka di antara kita. Sebenarnya kata-kata sajen ini yo nggak horor-horor juga ya Mas Lutfi kalau ditelaah ya Mas Lutfi ya. Sesaji ya,
kayak penyajian gitu kan Mas. Karena di sini sesajen ini biasa digunakan untuk hal-hal misteri gitu, jadi terkesan horor gitu Mas Lutfi ya. Iya. Mungkin seperti itu. Nah, ini bentuk dari Pak Rustam ini memberi sebuah penghormatan. Terima kasih sama alam gitu loh. Terima kasih saya sudah bekerja di sini, saya juga bisa menafkahi anak istri gitu kan ya. Ini lewat sesajen tadi. Pak Rustam ini berdoa agar anak dan istrinya, sahabat-sahabatnya ini selamat tanpa ada gangguan yang pernah Pak Rustam alami. Nah, hingga pada akhirnya Pak Rustam ini akhirnya pensiun. Masa tua Pak Rustam ini benar-benar dihabiskan untuk beternak di rumah. Berjalannya waktu, ini anaknya Pak Rustam ini menikah. Dan setelah menikah, anaknya Pak Rustam ini tidak tinggal di rumahnya Pak Rustam, melainkan ini di luar kota. Ini yang menjadikan Pak Rustam ini ada rasa rindu. Setiap libur, ini anaknya Pak Rustam selalu mengajak anaknya untuk ketemu kakek gitu kan ya. Melepas penat, melepas rindu, untuk ketemu bapak, cucu ketemu kakek. Ini senang di perkampungan kakeknya. Anaknya Pak Rustam yang pertama, ini mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Itu karena Pak Rustam ini orangnya ini suka cerita. Dulu mbah gini loh Le, dulu mbah gini. Nah, sering diceritakan seperti itu. Mbah, tapi sekarang kayak gini kok mbah, dulu nggak kayak gini. Loh, dulu Le, yang punya telepon ini orang-orang kaya Le. Pada suatu pagi, di mana ini Pak Rustam mengajak cucunya untuk jalan-jalan, menikmati suasana yang ada di kampung Pak Rustam. Sepanjang perjalanan, cucunya ini terus bertanya, "Kek, dulu ini apa sih, Kek?" "Oh, dulu ini. Katanya mau nunjukin di mana tempat kerja kakek. Katanya di pabrik yang peninggalan Belanda itu. Emang ada, Kek?" Ya udah, nanti kita jalan ke sana. Ini bisa dikatakan Pak Rustam semenjak pensiun sudah jarang sekali melintasi tempat kerjanya, yaitu pabrik spiritus. Karena di sini Pak Rustam ini bersama cucunya dan cucunya ini pengen tahu di mana kakeknya ini kerja, gitu kan? Akhirnya Pak Rustam mengajak cucunya. Pagi-pagi melihat. Nah, tibalah di bekas area pabrik yang sekarang sudah berubah. Hanya ilalang-ilalang. Ini benar-benar tidak ada sama sekali bangunan. Hanya terlihat rerumputan yang tinggi, lapang dan luas. Pak Rustam ini sedih, prihatin. Harusnya ini bisa menjadi sejarah untuk anak cucu kita. Dan Pak Rustam mengingat semua kejadian pertama kali Pak Rustam ini masuk di pabrik itu, diterima kerja di situ, di mana pabrik itu masih beroperasi. Yang lain ini udah habis. Semua sudah rata. Tinggal puing-puing kecil-kecil yang tersisa. Mana pabriknya, Kek? Apa yang aku takutkan terjadi juga. Jadi Pak Rustam sudah memikirkan apa kabarnya anak cucu kita ketika sejarah yang harusnya mereka kenal, yang mereka bisa melihat, ini sudah rata dengan tanah. Nggak ada, Kek. Tempat kerjanya kayak gini, terus kakek mau jaga ilalang. Dulu ini pabrik, dulu ini. Kakek bohong. Ini wajar celoteh anak kecil ketika kakeknya ini menunjukkan ini loh, kakek kerja di sini akan tetapi nggak ada sama sekali bangunan. Justru malah yang terlihat ini ilalang panjang luas. Pak Rustam ini hanya bisa meneteskan air mata. Hingga pada akhirnya cucunya Pak Rustam ini langsung menarik tangannya Pak Rustam. "Ayo Kek, ayo pindah, jangan di sini. Takut ada ular. Takut ada ular. Pak Rustam nggak tahu kenapa tiba-tiba membayangkan apa yang sudah pernah terjadi padanya beberapa tahun yang lalu.
Ini Pak Rustam berjalan, ini kondisinya ini kayak pikiran kosong. Kakek kenapa? Ayo jalan aja. Karena Pak Rustam ini bengong atau apa gitu kan ya. Ini cucunya ini berlari, dia lebih depan dari Pak Rustam. Pak Rustam ini hanya jalan kaki dan pikiran bener-bener kosong. Tak lama kemudian cucunya ini teriak-teriak, awas kek. Dan terdengar, ini suara bel. Kendeng. Pak Rustam mendengar suara bel tersebut, ini Pak Rustam langsung sadar. Pak, gimana sih Pak? Bapak ini jalan ini arahnya ini malah ke tengah jalan, mau ketabrak apa gimana? Ternyata ada sebuah becak. Tukang becak ini sedang membawa muatan penuh. Nah, itu kenapa yang membuat jarak masih jauh, ini tukang becak sudah membunyikan bel agar tidak menabrak Pak Rustam. Gimana sih Pak? Kalau jalan ini ya Pak, lembut dilihat. Masa iya mau ke tengah? Jalan ini di pinggir. Iya kakek kenapa sih? Kakek mikirin apa sih? Ternyata suara lonceng tadi mengingatkan sesuatu. Pak Rustam mengingat bel sepedanya Joko. Kalian masih ingat di mana Joko ini mempunyai sepeda dengan ada suara bel juga? Pak Rustam ini mau beli rokok tengah malam. Tiba-tiba Joko datang dengan mengagetkan. Disitulah Pak Rustam akhirnya mengingat Joko. Kakek menunjukkan sebuah kampung yang tidak jauh dari pabrik. Dan pada akhirnya Pak Rustam dan cucunya ini jalan menuju ke kampung tersebut dan bertanya sama orang. Nak, Mbah mau tanya, rumahnya Joko mana ya? Dia ini dulu ini. Saat Pak Rustam ini menanyakan alamatnya Joko, ini langsung dikasih unjuk. Kayaknya kalau nggak salah sebelah sana ya Pak. Ini lurus nanti belok kiri. Nah, kenapa Pak Rustam ini bertanya? Karena sudah banyak perubahan dan Pak Rustam ini sudah jarang sekali ini untuk datang ke situ semenjak pensiun. Hingga pada akhirnya ketemulah sebuah rumah. Kembali bertanya dengan seseorang dan akhirnya Pak Rustam mengingat, oh iya bangunan ini. Tapi sudah ada yang direnovasi. Nah, terlihat ada seorang perempuan di situ, usianya kurang lebih 30 tahun. Ini Pak Rustam mendekat. Assalamualaikum, kula nuwun. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Pak Rustam pun bertanya. Mbak, ini kan dulu rumahnya Joko ya Mbak? Apa Jokonya ada Mbak? Joko Pak? Joko yang gila toh Pak? Loh, maksud Mbak gimana? Jadi dulu itu kan yang punya ini namanya Joko Pak. Terus dia ini dalam kondisinya ini ya memprihatinkan Pak. Loh, Joko kok Mbak? Orangnya seperti ini. Iya Pak. Gila, kok bisa gila Mbak? Dia ini sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri Mbak. Dan saya sudah lama gak kesini. Iya Pak. Jadi setelah dia ini gak kunjung sembuh. Dan pada akhirnya saya dan suami saya ini membeli rumah ini. Saya kok kurang tahu ya. Yang jelas pada saat saya pertama awal-awal datang, ini masih sering kesurupan. Terus kata warga sini, ini sering dipanggilkan siapa gitu. Awalnya saya takut nempati rumah sini. Lah wong, kata orang-orang tetangga-tetangga sini, sering ada penampakan ular kok. Ular? Coba Bapak tanya aja sama tetangga sebelah. Akhirnya Pak Rustam pun ini diantar ke tetangga sebelah dan mempertanyakan mengenai Joko ini bagaimana. Tetangga itu menjawab, Joko itu kalau ngomong gila, kalau menurut aku enggak. Tapi dia ini sudah kayak kuanen. Dia ini kayak kurang ajar. Dia berbuat sesuatu yang mungkin ada makhluk yang tak kasat mata ini terganggu. Maksudnya gimana ya Pak? Saya kurang tahu persis. Yang jelas Nak Joko ini setelah ia ini pulang dari pabrik. Memang tertutup pada saat itu, saya juga kurang tahu. Yang jelas katanya dia ini masuk ke suatu tempat dan tak lama kemudian nih pulang-pulang seperti ini. Nah si Joko ini kalau pas kesurupan ini sering teriak-teriak minta maaf. Ampun. Saya juga gak ngerti kok bisa seperti ini. Karena pada saat itu misteri. Jadi gini, dulu itu kalau gak salah ini orang tuanya Joko ini mengatakan. Dia ini mengatakan kalau dia ini disuruh. Dia disuruh sama salah satu orang pabrik. Lah kalau sampean pengen tahu ceritanya, mending sampean ini nemuin Mbah Wasno. Mbah Wasno itu siapa ya Pak? Jadi kalau di sini itu ya kayak orang pinter ya Pak. Kalau ada orang kesurupan atau kalau ada orang yang memang membutuhkan pertolongan, bantuan yang memang ini serangannya ini tidak wajar kayak dari magic, santet atau apa segala macem, ini ke tempatnya Mbah Wasno.
Dikasih tahu sama bapak-bapak tadi. Akhirnya Pak Rustam pun menuju ke rumahnya Mbak Wasno. Sudah dikasih unjuk juga nih dari bapak-bapak tadi. Sesampainya di rumah Mbak Wasno, kulon nuwun monggo. Mlebet lah, mlebet. Disuruh masuk, disuruh duduk. Pak Rustam ini menyuruh cucunya. Itu loh, ada mas-mas, adik-adik itu main di depan. Kamu main dulu ya di depan. Iya kek. Nah pada akhirnya cucunya Pak Rustam ini bermain di depan. Pak Rustam akhirnya mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Joko. Ini Pak Rustam penasaran. Kok katanya ada orang pabrik ini yang menyuruh Joko. Dan Joko ini sempat masuk ke sesuatu ruangan dan pulang-pulang ini menjadi gila. Mbak Wasno ini awalnya nggak mau cerita. Udah, kamu itu orang baru kesini. Saya baru lihat kamu. Selain pertanyaan itu bisa nggak? Saya nggak mau bahas-bahas itu lagi. Ada apa Mbak? Semakin penasaran. Ada apa sebenarnya? Pak Rustam ini kembali mengulik lagi. Mbah, jadi saya ini menganggap Joko sudah seperti saudara, anak, sahabat, adik. Makanya ketika saya nggak sengaja datang ke sini terus mendengar Joko sudah pindah, saya ikut prihatin. Dan apalagi ada yang mengatakan Joko ini stres. Dia ini korban. Dia disuruh oleh seseorang. Ya, dia ini orang pabrik yang nyuruh itu. Saya nggak tahu persis yang jelas. Joko ini selalu mengigu. Setiap saya menangani dia ini kambuh. Siapa Mbah? Orang pabrik siapa? Joko menyebutnya dengan nama Pak Ndut. Pak Ndut? Masa nggak ada yang namanya Pak Ndut? Masa ada yang namanya Pak Ndut? Apa orang lama? Terus apa yang terjadi pada Joko pada saat itu Mbah? Saya ini sampai nyerah. Saya bilang sama keluarganya kalau saya nyerah. Kalau dia ini korban. Tapi saya tidak bisa mengembalikan amukan dari bau rakso pabrik. Sudah, saya nggak mau cerita lagi. Nah, saat itu anaknya Mbak Wasno ini keluar. Jadi mendengar ada pembahasan pabrik, anaknya Mbak Wasno, seorang perempuan ini tiba-tiba keluar. Pak, jangan bahas-bahas kayak gitu ya. Bapak saya ini sempat sakit lama loh ya. Kalau datang bertamu ke sini, jangan bahas yang aneh-aneh. Udah Pak, masuk Pak. Karena memang Mbak Wasno ini udah tua. Oh iya, maafin saya. Ini yang membuat Pak Rustam ini kepikiran. Ini dukun, ini sampai angkat tangan. Saat itu putrinya Mbak Wasno ini menjelaskan kepada Pak Rustam. Bapak ini ya, maaf ya. Kalau datang ke sini ada keperluan yang memang tidak berurusan sama pabrik, kami nggak apa-apa. Tapi kalau bahas-bahas pabrik kami nggak mau. Bapak saya ini sempat sakit lama loh Pak. Bapak saya Pak Sadar ini cerita kalau dia ini terus-menerus diteror sama siluman ular berkepala manusia loh Pak. Tak lama setelah itu Pak Rustam pun pamit. Pak Ndut siapa ya? Perasaan selama aku ini jaga gak ada yang namanya Pak Ndut. Apa nanti aku kalau ada waktu ke tempat Pak Arso? Aku sudah lama juga gak ketemu Pak Arso. Nah, pada saat itu akhirnya cucunya ini diajak pulang. Sesampainya di rumah, Pak Rustam ini memikirkan hal tersebut. Dan pada akhirnya ketika ada anaknya Pak Rustam pun ini mengatakan minta diantar. Le, nanti kalau kamu gak sibuk kerja, anterin bapak yuk Le. Kemana tuh Pak? Ke tempatnya Pak Arso Le. Kepala security. Ada urusan apa Pak? Kan udah lama gak kesana Pak. Bapak pengen nanyain sesuatu. Bapak nggak nyangka ada sesuatu yang seperti misteri dan disembunyikan dari Bapak. Dan Bapak ini justru malah tahu dari orang lain, Le. Sedangkan Bapak sendiri ini yang pernah berada di alam itu, Le. Yang menurut Bapak itu asli. Ya udah Pak, nanti kalau pas ada waktu kita ke tempatnya Pak Arso. Singkat cerita, tibalah hari libur. Dan putranya Pak Rustam ini mengantar Pak Rustam bertemu dengan Pak Arso. Dan sampailah di rumah Pak Arso. Mandek Le, iki Le, yang ini. Turunlah Pak Rustam, ya kan? Setelah turun, tanyalah di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ya? Saya kok lupa. Bu, saya Rustam Bu, anak buahnya Pak Arso Bu.
Bawahnya Pak Harso, Bu. Masih inget, Bu? Saya dulu pernah kesini, Bu. Yang mana yo? Saya kok lupa. Memang istrinya Pak Harso juga sudah tua, sudah sepuh. Nah, dipersilakan masuk. Setelah di ruang tamu, barulah Pak Rustam meneteskan air mata ketika melihat foto-foto ini ada di dinding. Foto-foto saat dia ini bekerja, ya kan? Semua security ini berbaris di depan pabrik. Terus di situ ada kegiatan-kegiatan zaman dulu pada saat mereka aktif bekerja. Setelah itu barulah Pak Rustam ini menanyakan, bapaknya di mana ya, Bu? Saya rindu, saya kangen, Bu. Bapak sudah meninggal, Pak. Apa, Bu? Iya, suami saya sudah meninggal. Setelah dia ini melakoni sesuatu hal yang berlawanan dengan agama. Maksudnya apa, Bu? Berlawanan dengan agama? Bukannya Pak Harso ini orang yang taat beribadah? Setiap anak-anak termasuk saya ini tidak melaksanakan ibadah atau apa, Pak Harso selalu menegur. Kenapa Ibu bicara seperti itu, Bu? Saya juga nggak tahu. Suami saya ini kesetanan apa, kerasukan apa, saya nggak tahu. Cerita ini sudah lama. Pak Harso meninggal kapan, Bu? Nah, istrinya akhirnya cerita. Dulu itu deket sama seorang dukun. Awalnya ini ngumpet-ngumpet. Kalau ada apa-apa nggak cerita-cerita. Saya ini akhirnya nguping. Saya nguping ternyata pembahasan. Ada seseorang yang sempat dia ini kebawa ke bunker. Ini dia dituntun oleh makhluk halus. Dan orang itu ngomong kalau di situ ada harta karun. Disampaikan ke suami saya. Terus suami saya ini terus nggak tahu kenapa tiba-tiba kok tergiur untuk mendapatkan harta karun itu. Terus dibantu sama dukun, dia ini ngelakonin hal-hal yang sesat. Pas saya tahu saya marahi. Karena saya nggak mau suami saya ini jadi seperti itu. Percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Jauh dari agama. Saya nggak mau saat itu. Kita berantem. Tapi saya ingat anak-anak. Dia bilang, saya nggak bakalan masuk ke situ, nanti saya nyari orang, saya tak nyuruh orang untuk ngambil. Nanti biar orang itu yang ngambil. Saya nggak ngerti, yang jelas suami saya bilang ada orang ke situ masuk, terus ada berlian, ada emas, ada apa, mau diambil. Saya udah bilang, Pak, ngeri Pak. Iku goib bersama dukun yang memang sama-sama sekarang sudah tiada. Saya benci kalau pas dia kesini. Saya benci sekali. Saya benci sekali yang namanya batik-batik itu. Siapa, Bu? Batik? Iya. Dukun itu batik namanya. Itu sering bareng sama suami saya. Batik, Bu. Nah, disinilah Pak Rustam mengingat. Kalian ingat di mana Pak Rustam ini saat di puskesmas? Setelah itu dibawa pulang, tangani oleh orang, ya kan? Ini orang pinter, kiriman dari orang-orang pabrik. Ya dialah Batik. Jadi di sini Rustam bisa menyimpulkan ketika Rustam memberitahu bahwa di dalam ada seperti ini justru malah membuat Pak Harso penasaran. Oh, ini dia, ya kan? Ini harus saya tahu ini. Ternyata Pak Harso ini mendatangkan dukun ini juga suruhan Pak Harso. Itu suruhan Pak Harso dan momen itu dimanfaatkan oleh Pak Harso. Gimana, Mbak? Kira-kira bisa diambil nggak? Nah, disinilah ketemu. Bu, terus yang disuruh masuk itu siapa? Katanya orang warga situ. Siapa yo? Dok, siapa, Dok? Dok, sini, Dok. Nah, anaknya ini dipanggil lagi di dalam, ini keluar. Dok, ini ada tamu, salim dulu. Nah, wis, setelah itu barulah putrinya Pak Harso menjelaskan. Oh iya, itu dulu bapak gini-gini yang disuruh masuk katanya, kalau nggak salah namanya Joko. Kaget lagi Pak Rustam. Joko? Saya kesini itu mau tanya, siapa yang dimaksud pandut? Karena selama saya jaga di situ nggak ada yang namanya security ini pandut, ini nggak ada. Ternyata yang dimaksud pandut itu justru malah Pak Harso. Loh iya toh Pak, suami saya ini kalau di rumahnya panggilannya pandut. Nah,
Terus bagaimana Bu hasil dari itu semua? Pak, saya sudah bilang itu goib. Tapi suami saya tetap ngeyel. Yang ada suami saya bukannya membawa uang, bukannya membawa harta, bukannya membawa emas. Tapi yang dibawa ini penyakit. Suami saya ini sakit-sakitan. Saya kesana kemari mengobatkan, ini tak kunjung pulih. Justru malah ia diteror. Katanya dia ini terus menerus didatangi makhluk ular berkepala manusia. Malah 2 loh Pak. Bu, Bapak sempat diteror seperti itu? Iya. Ya ampun, Pak Arso bertemu dengan kakek itu berarti. Sampean pengen tahu? Itu dukunnya itu malah mati duluan ketimbang suami saya. Badek itu Bu, dukunnya. Iya, Badek mati duluan, selang berapa hari baru suami saya. Gak ada yang didapat. Sama sekali gak ada yang didapat. Apes. Yaitu jalan suami saya. Anak-anak sama sekali gak ada yang dukung. Malu saya. Di sini Pak Rustam langsung lemes. Kakinya ini langsung dingin lemes. Nah, aku jadi tahu kenapa kakek itu marah. Ini karena aku mengucapkan apa yang sudah dilarang sama kakek itu. Aku memberitahu kepada orang-orang jika di dalam ada sesuatu. Mungkin aku salah kata. Harusnya aku mengatakan kepada halayak, kepada masyarakat, kepada semua, bahwa jangan merusak atau harus tetap melestarikan tempat itu. Bukannya aku ini malah ngomong tentang harta karun. Aku jadi tahu semua ini. Saat itu juga Pak Rustam pun berpamitan. Di tengah jalan ya, di perjalanan pulang, ini putranya Pak Rustam sembari nyetir. Ini mengatakan, usap dulu Pak, ini tisunya. Dah, kita jalan pulang. Buat jadi kenangan aja Pak. Bapak punya sejarah di situ. Bapak ini cuma prihatin Le. Generasimu, generasi anak-anakmu, generasi cucu-cucu Bapak. Nggak tahu. Pabrik londo ini gede. Bapak sudah dikasih unjuk, entah itu goib atau apa, yang selama ini masyarakat ini mempercayai bahwa ada sesuatu di dalam pabrik itu, dan di sini Bapak nggak mengambil. Bapak di sini hanya diperlihatkan, tapi Bapak ini nggak salah udah. Nah, pada saat itu benar-benar anaknya Pak Rustam juga ikut meneteskan air mata. Berandai-andai lagi. Nah, semenjak itu Pak Rustam ini mengubur kenangan-kenangan. Karena nggak nyangka orang yang menjadi komandannya, orang yang ia ini bangga-banggakan, ia orang yang menjadi suri teladan, ternyata memanfaatkan hal itu. Gitu. Dan hingga pada akhirnya ini anak cucunya Pak Rustam jadi tahu cerita itu dan dikirimkan ke Rian Agus Widodo. Dan cerita pun lanjut, oh enggak, selesai dong gitu, dan cerita pun selesai. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Dengan adanya kalian nonton, ini kalian ikut berbagi juga loh. Setiap ada iklan ya, ini sebagian dari hasil iklan kita sumbangkan ke adik-adik yatim piatu gitu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih dengan kalian nonton Rian Agus Widodo ya, tanpa menyekip iklan. Ini sama saja kalian ikut berbagi. Matur nuwun sangat buat semuanya gitu ya. Mudah-mudahan ini jilid selanjutnya kita bisa ngadain lagi ya Mas Luti dengan waktu dekat ini. Karena ini kita sudah masuki jilid ke-5 ya Mas Luti ya. Mudah-mudahan jilid ke-6 sebentar lagi. Banyak terima kasih ya. Dan buat teman-teman, ini yang mau ngirim cerita, ini caranya gampang, seperti ini. Nah, lihat di samping saya ini, ditulis per paragraf atau per kalimat agar saya ini bisa menghafalnya, gitu. Nama yang mau disamarkan jelas, kronologinya seperti apa, teror hantunya seperti apa jelas, ya. Dikirimnya seperti ini. Jangan ditulis bruk tanpa titik koma, wah saya koma yang lama-lama ini, ya kan. Jadi, benar-benar jelas ya. Ditulis per paragraf atau per kalimat, itu baru dikasih jeda lagi, jadi dihafalin gampang dan berurutan gitu. Nah, nanti ketika saya kurang paham atau apa, nanti saya bisa telepon balik gitu. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih pokoknya
udah ngantri lama ceritanya, ini baru dibawain. Ada juga yang ceritanya ini memang susah dipahamin gitu, saya yang minta maaf gitu kan ya. Karena memang setiap hari kan harus tayang gitu ya. Oke? Dan saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Panjang umur sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.